Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada teman-teman telah bersama lagi menonton video saya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu tema yang menarik untuk podcast baru hari ini, di mana saya akan fokus membuat podcast baru bernama refleksi, ya, berisi monolog tentang apa yang terjadi di sekitar kita, baik isu sosial, isu psikologi, isu komunikasi dan lain sebagainya. Tapi tentunya kita akan melihatnya dalam perspektif komunikasi autentik dan melihatnya juga dalam perspektif autentitas. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang move on. Kenapa orang itu harus selalu move on? Bagaimana itu cara move on? Apa itu move on? Dan cara terbaik untuk menghadapi move on. Move on itu pada dasarnya adalah merupakan suatu bagaimana cara kita bergerak, bagaimana cara kita berpindah, atau kalau kita ketahui di dalam bahasa Islam, move on itu bisa diartikan hijrah. Terus apa perbedaannya move on versus hijrah? Apakah move on itu hanya perspektif dari barat, ya kan? Terus apakah hijrah itu hanya perspektif dalam istilah yang dikaitkan dengan Islam saja, atau seperti apa? Kita akan berdiskusikan. Yang pertama, move on dulu ya. Nanti dalam video lain kita akan berdiskusi tentang berkaitan dengan hijrah. Move on itu merupakan suatu istilah yang kita dengar ketika ada seseorang yang habis putus cinta misalnya, kemudian dia berhenti, ya kan? Kemudian putus, kemudian dia berhenti, kemudian dia stuck, dia tidak bisa melakukan apapun, gitu kan? Dia istilahnya melihat dunia itu fana. Dan orang-orang yang gagal move on itu sangat berbahaya, karena bisa saja, ya kan, suatu hal bisa terjadi, hal-hal buruk terjadi ketika orang itu akan mengalami depresi, stres yang berat, gitu kan. Pola pikirnya pendek, logikanya tidak akan bermain, sehingga move on itu kan pada dasarnya itu balik lagi kepada diri sendiri. Dan apakah move on itu perlu juga dukungan dari orang lain? Apakah move on itu juga menyangkut cara kita melihat dunia? Move on itu umumnya juga ketika kita menghadapi suatu masalah, dan masalah itu ternyata tidak bisa kita selesaikan. Kita dimarahin oleh bos, kita dimarahin oleh orang tua, kita berkonflik dengan tetangga, kita berkonflik dengan teman sekantor. Bisa saja itu akan terjadi hingga kita akhirnya mengalami depresi, kita terpojokkan, dan sehingga ya mau tidak mau kita akan sedikit terdiam, kita akan sedikit terpinggirkan. Dan apa sih sebenarnya move on itu? Kalau secara definisi, move on itu adalah bagaimana sebenarnya kita itu tergerak hatinya, bagaimana kita tergerak pikirannya, tergerak mentalnya, ya, tergerak psikisnya, tergerak badannya untuk berubah, untuk mau bergerak, untuk mau melangkah, meninggalkan yang lalu, dan berpikir untuk sesuatu yang lebih baik, mencari sesuatu yang lebih baik, mencari orang yang mungkin lebih baik, mencari pengalaman baru yang lebih baik, mencari experience, taste, sound yang lebih baik. Intinya itu kan move on itu bagaimana kita itu kan menjadi seseorang yang lebih baik. Untuk menjadi seseorang yang lebih baik, maka kita harus terkadang meninggalkan sesuatu yang
sudah pernah kita alami sebelumnya. Kita bisa meninggalkan orang yang mungkin dekat dengan kita. Jadi ketika orang berpikir bahwa move on adalah merupakan suatu apa namanya ya, suatu pendekatan untuk menjadikan orang itu akan lebih baik. Dengan move on, orang itu akan lebih banyak bergerak, orang akan menjadi lebih banyak memiliki teman, orang akan memiliki hubungan yang baru. Dengan move on tersebut, maka akan dicapai suatu konsepsi bahwa kehidupan gitu kan, pada dasarnya itu tidak boleh statis dan tidak boleh hanya berhenti di situ saja, tetapi dia dinamik. Inti dari kehidupan adalah dinamis. Di situ ada dinamis. Inti kehidupan di situ juga ada namanya rasa untuk terus bergerak, rasa ada berlomba, ya, berlomba untuk mendapatkan sesuatu. Ketika kita misalnya dihadapkan kepada suatu hal yang sulit di suatu organisasi misalnya, ya kita anggap itu suatu organisasi, hingga orang di situ mengalami suatu stagnasi pengalaman, di situ mengalami stagnasi karir, di situ mengalami stagnasi promosi, mengalami stagnasi, kita anggap aja stagnasi dalam banyak hal. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak mau move on, ya kan? Dia hanya tetap tenang di situ, tetap bekerja, menjalani rutinitasnya, organisasi, promosi biasa, saling hibah dan lain sebagainya, hingga kita akhirnya menjadi memiliki topeng. Karena orang yang tidak move on itu cenderung dia akan memiliki banyak topeng di dalam kehidupannya. Topeng itu tujuannya apa? Untuk tujuannya adalah dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Itu pikir orang yang tidak move on. Tetapi ketika dia move on, dia akan selalu mencari apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh dirinya, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh hatinya, apa yang diinginkan oleh pikirannya. Sehingga ketika seseorang mencari hal baru, mencari orang baru, mencari pengalaman baru, mencari lingkungan yang baru, maka dia akan berusaha melakukan penyesuaian baru, berusaha melakukan gerakan baru, berusaha melakukan terobosan baru, sehingga pada akhirnya orang tersebut akan menjadi orang yang baru. Itu tujuan jadi move on adalah menjadi orang yang baru. Apakah orang yang baru itu tetap berwajah lama? Ya, tentunya berwajah lama. Tapi dalam hal ini orang baru adalah bagaimana orang tersebut itu memiliki perspektif yang baru, orang tersebut itu memiliki pengalaman yang baru, memiliki circle yang baru. Jadi kebaruan itu menjadi hal yang utama itu di dalam move on, dan kebaruan itu menjadi tujuan utama ketika seseorang itu move on. Misalnya ketika seseorang putus cinta, ya, dia putus oleh pacarnya, kemudian saya gagal move on, berarti kan dia sulit untuk berpindah hati. Tetapi ketika dia mencari pacar yang baru, mendapatkan pacar yang baru, maka di situ dia akan mendapatkan suatu pengalaman baru. Dia mendapatkan pacar baru, dia mendapatkan kehidupan yang baru, hasil karirnya yang baru, dan bisa saja dia juga menjadi orang yang baru. Itu menjadi hal yang menarik. Bagaimana cara kita melihat tujuan awal move on. Terus bagaimana cara terbaik untuk move on?
bagi para profesional, bagi para siapa saja yang ingin move on. Yang pertama, move on itu harus dimulai balik lagi kepada niat dalam dirinya sendiri. Saya harus menjadi lebih baik dari kemarin. Saya harus memperoleh pacar yang lebih baik dari kemarin. Saya harus memiliki penghasilan yang lebih baik dari kemarin. Ketika niat itu diwujudkan, itu kan dibulatkan. Jadi memantapkan antara hati dan pikiran. Ketika niat itu sudah terwujud, maka itu kan disusun dengan langkah-langkah. What should I do? Apa yang akan saya lakukan? Apakah saya hanya akan berdiam diri? Apakah saya akan melangkah? Apakah saya hanya akan scrolling saja di media sosial? Apakah saya akan mencoba mengikuti komunitas baru? Ya kan? Jadi membangun, apakah saya harus melakukan circle baru? Kan itu kan bagian dari rencana. Ketika kita memiliki rencana, ketika kita mau dieksekusi kan juga menjadi suatu hal yang percuma. Karena itu rencana itu harus dieksekusi. Misalnya ketika seseorang sudah stuck di suatu pekerjaan, boleh saja lah dia tetap mencari pekerjaan yang baru. Dia mulai melihat di Jobstreet, mulai di LinkedIn, dan di beberapa web perusahaan yang dia targetkan. Selain itu, ketika seseorang itu memiliki pengalaman, ingin memiliki circle yang baru, ingin memiliki pacar yang baru, misalnya dia ikut mengikuti komunitas lain, awalnya komunitasnya itu misalnya pencaksilat, kemudian dia berpindah dengan mengikuti komunitas taekwondo, misalnya dia mengikuti komunitas penari bagi anak-anak, bagi remaja ataupun mahasiswa kayak gitu. Dia mencari circle yang baru yang bisa memberikan pandangan dan memberikan suatu bayangan tentang arti penting membangun kehidupan yang baru. Kenapa pada dasar orang itu membutuhkan circle baru, membutuhkan kehidupan baru? Karena pada dasarnya ketika seseorang tetap bertahan di dalam circle yang lama, tetap bertahan pada komunitas yang lama, bisa saja dia akan terjebak dan dia akan teracuni. Ketika komunitasnya di situ adalah komunitas orang-orang yang toksik, maka bisa saja dia akan ikut-ikutan toksik. Ketika komunitas di situ tidak baik, akan mempengaruhi tidak baik. Pada dasarnya ketika seseorang berusaha untuk move on, maka dia harus melangkah. Dia harus menentukan targetnya. Oh, saya harus aktif di sini. Oh, saya targetnya ini. Oh, saya ingin pekerjaan ini. Oh, saya ingin sekolah lagi kuliah ini. Oh, saya ingin kuliah dokter. Oh, saya ingin kuliah magister. Saya ingin mencari buat kehidupan yang lebih baik. Itu adalah move on itu selalu mengajarkan kita untuk selalu berpikir jernih. Untuk mengajarkan kita untuk berpikir jernih seperti apa? Jernih bagaimana kita harus menyadari bahwa kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang mau bergerak, mau move on, mau mencari sesuatu yang baik. Karena di dalam move on itu sendiri selalu mengajarkan kita untuk terkadang bahwa apa yang terjadi di masa lalu harus kita terima dengan lapang dada, meskipun itu sakit. Dan apa yang terjadi di masa lalu, apapun terjadi sekarang, mengajarkan kita bahwa itu adalah bagian dari memang diri kita, bagian dari catatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita sudah berbicara tentang takdir, ketika kita berbicara tentang nasib, ya mau nggak mau, tidak ataupun tidak, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Terus alangkah baiknya ketika itu harus dilaksanakan dengan bergerak, harus dilaksanakan dengan berpindah. Apakah itu kita memerlukan doa? Ya, doa itu adalah suatu bentuk menunjukkan bahwa kita itu memiliki Tuhan.
Tetapi ketika kita bergerak, ketika kita berikhtiar, maka otomatis itu akan berdoa. Karena doa itu adalah bagaimana kita menggerakkan antara hati dan pikiran dan serta jiwa kita dan raga kita. Jadi menjadi satu kesatuan, bukan hanya berdoa itu hanya ada di mulut dan itu selesai, tidak hanya demikian. Tetapi kita harus juga menekankan bahwa apa yang sudah kita niatkan itu adalah bentuk dari doa. Karena itu move on itu seharusnya bagi teman-teman itu adalah mengajarkan tentang arti penting bahwa manusia itu sebenarnya harus menerima kenyataannya, tetapi ketika kita harus sesuai dengan realitas, sesuai dengan faktanya, maka kita juga harus berpikir tentang arti penting bahwa hidup itu memang adalah ciptaan yang luar biasa. Hidup itu adalah skenario, kita adalah pemainnya. Walaupun kita pemainnya, tapi kita tetap ikhtiar, kita tetap berdoa, karena kan tidak tahu kan nasib seseorang besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ketika move on itu menunjukkan bahwa kita itu tidak hanya menerima takdir apa adanya. Ketika kita move on itu menunjukkan bahwa Tuhan itu masih memiliki kasih sayang kepada kita. Ketika kita move on, berarti itu kita itu adalah berjuang untuk orang-orang yang memang menyayangi kita, orang berjuang untuk mereka yang sudah berkorban untuk kita. Ketika kita terjebak kita menjadi pribadi yang kalah, kita menjadi orang-orang yang kalah, maka justru orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah menyerang kita itu akan senang, akan tepuk tangan, akan bergembira. Tetapi ketika kita mampu bergerak, kita mampu menemukan hidup baru, menemukan orang baru, maka mereka akan kecewa. Karena pada dasarnya ketika seseorang memang menjebak orang lain akan tidak move on, itu justru akan terkena dampaknya, akan masuk ke dalam relung hatinya, dan dia bisa saja akan mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Kita tahu teman-teman. Karena itu alangkah baiknya adalah ketika kita bisa move on, maka kita juga tidak bisa ataupun kita merenungkan bahwa para musuh-musuh kita, para orang-orang yang tidak suka dengan kita, mereka akan tersenyum kecut, mereka akan berpura-pura kadekun senang, mereka akan mengelus dada. Untuk itulah sebenarnya ketika kita move-on adalah kita berperang dengan diri kita sendiri, tetapi kita juga berperang dengan orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah memusuhi kita, orang yang selalu menganggap kita adalah suatu korban. Dan itu menjadi hal yang menarik bagi teman-teman semua untuk terus mengembangkan diri, untuk terus mewujudkan move on dalam suatu aksinya, di dalam suatu pergerakan, di dalam suatu seninya, di dalam suatu kehidupannya, di dalam suatu pemikirannya. Karena itu tidak ada salahnya, tidak ada manfaatnya ketika kita tidak move on, dan akan mendapatkan suatu banyak manfaat, banyak hero, banyak sekali hero, banyak kali benefit, banyak sekali sensasi, banyak sekali petualangan ketika kita berhasil move on.
ketika kita berhasil move on, maka ketika musuh kita ketika musuh kita akan mengelus dada, tetapi kita akan juga menyenangkan orang-orang yang di sekitar kita, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, ya kan? Kakak kita, adik kita, dan lain sebagainya, orang circle kita yang terdekat, yakni keluarga, bisa saja sahabat kita. Itulah upah berdasarkan kita adalah berjuang untuk orang terdekat kita, berjuang untuk keluarga kita, berjuang untuk sahabat kita yang sudah membesarkan kita, yang sudah mengayomi kita, yang sudah melindungi kita. Itu mengenai demikian, ukhuwah itu bukan berkaitan dengan diri sendiri, tapi juga bersentuhan langsung dengan orang lain. Bagaimana apa yang kita lakukan itu merupakan perjuangan untuk orang lain, bukan hanya berjuang untuk diri sendiri. Tadi kita udah membahas untuk perjuangan tentang diri sendiri, tapi perjuangan untuk orang lain itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk keluarga kita. Jangan lupa ketika Anda gagal move on, lihat orang-orang di sekitar Anda, lihat keluarga, lihat orang tua, lihat ayah, lihat ibu, lihat istri, lihat anak, ini saja, lihat teman-temannya, lihat mbahnya, dan lain sebagainya. Bahwa hidup itu harus selalu move on, hidup harus selalu bergerak. Dan saya kira itu menjelaskan saya berkaitan dengan bagaimana cara kita move on, bagaimana kita berpikir untuk move on, refleksi dari pengalaman saya, refleksi dari kita semua, kita belajar bersama. Jangan lupa subscribe akun YouTube 100% autentik bersama Dr. Andika Indra Mustaqim. Jangan lupa juga ketika teman-teman memiliki opini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan share video ini jika bermanfaat, teman-teman anggapnya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.